jaminan hidupku. Yo! Berjalan bersamamu tak akan ku gentar, tak akan ku gentar.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Wow, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku sungguh kau ajaib Tuhan, perbuatanmu di hidup kami, Yesus. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita mengucapkan sama-sama apa yang menjadi tema di bulan ini. Dan kita percaya itu rema firman Tuhan bagi kita di sepanjang bulan ini ya. Katakan bersama dengan saya, believing is seeing. 1, 2, 3. Nggak apa-apa walaupun bahasa Inggrisnya nyangkut-nyangkut, tapi kita belajar bahasa Inggris saudara ya. Believing is seeing. Yang artinya dilarang buang sampah di tempat ini, bukan ya saudara ya. Yang artinya apa saudara? Percaya adalah melihat. Kalau orang umumnya melihat dulu baru percaya, tapi kita mau di sepanjang bulan ini kita mau percaya dulu, maka kita akan melihat. Amin. Nah, di minggu yang kedua, kalau di minggu yang pertama kemarin kita belajar tentang the bridge to miracle atau jembatan untuk menuju mujizat, yaitu iman. Dan di minggu yang kedua kita belajar temanya adalah resiko dari iman atau risk of faith. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sesungguhnya hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Entah bertindak melakukan sesuatu ataupun berdiam diri, tidak mengerjakan apa-apa, tetap saja kita akan menghadapi resiko. Sebagai contoh, kalau saudara bertindak, saudara keluar dari rumah, saudara bisa saja terkena resiko. Misalnya saudara bisa saja terserempet mobil. Bisa saja saudara ketika bertindak keluar dari rumah, saudara jatuh karena berjalan di atas jalan yang licin, ya kan? Kalau saja saudara bertindak keluar dari rumah, bisa saja sepeda motor yang Anda kendarai bannya kempis. Dan berbagai macam resiko apa saja bisa terjadi. Lalu kalau begitu, apakah sebaliknya atau sebaiknya kita berdiam diri saja di rumah biar tidak ada resiko apapun? Tidak juga saudara. Kenapa? Karena dengan tidak mengerjakan apapun bukan berarti kita terhindar dari resiko. Tetap saja kita akan menghadapinya. Wah takut Pak,
Kalau keluar rumah resikonya banyak. Kalau Anda berdiam di rumah saja juga ada resikonya. Apa saudara? Paling enggak saudara akan kelaparan. Karena saudara berdiam saja, tidak mengapa-ngapain kan gitu. Resikonya Anda kelaparan. Tetapi bukan hanya itu saja saudara. Kalau kita membaca berita beberapa hari yang lalu, saudara melihat ini. Di tebing tinggi sini saudara, daerah sini kan. Sedang berada di rumah, ada apa saudara? Truk. Padahal kalau kita bilang di rumah mah aman Pak. Tapi buktinya baru kemarin itu ya, ini di tebing tinggi sini di kota kita tercinta ini, rumah mendadak ditabrak truk. Dia lagi sedang tidur. Beruntung saudara, tidak ada korban jiwa. Akan tetapi beda halnya sama yang di Cianjur ini di bulan tahun 2022. Ada truk nyasar menabrak rumah, sampai berapa orang? 5 orang tewas. Anda bayangkan yang semula menganggap bahwa di rumah itu nggak ada resiko, nggak taunya saudara, ada truk menabrak, 5 orang meninggal saudara. Berarti hidup ini tidaklah terlepas dari yang namanya resiko saudara. Entah saudara bertindak atau saudara berdiam diri, hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Dimanapun, kapanpun, ada saja resikonya saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan bertindak melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita juga akan terbebas dari resiko kesulitan. Tetap saja ada kesukaran yang mungkin akan kita alami. Bahkan saudara, kalaupun saudara bertindak melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti tidak ada resikonya saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah hanya saja Bapak Ibu, apabila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka di balik resiko kesulitan sesungguhnya sedang menanti kuasa Tuhan yang akan diulurkannya guna menolong kita tepat pada waktunya. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas, maka kalaupun kesukaran itu sedemikian besarnya, justru di saat itu kita akan melihat kuasanya yang membuahkan mujizat dalam hidup kita. Nah itulah yang dikatakan oleh seorang motivasional yang sangat terkenal yang bernama Zig Ziglar. Di dalam bukunya Zig Ziglar menuliskan seperti berikut Bapak Ibu. When we take action, we take risks. With the risks, however, come the opportunities to see God do amazing things. And seeing God work is the greatest thrill in our life. Ketika kita bertindak, apa saudara? Kita mengambil resiko. Namun dengan resiko-resiko tersebut datanglah kesempatan untuk melihat Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan, dan melihat karya Allah merupakan perkara yang paling menggairahkan di dalam hidup kita. Ketika kita bertindak, kita mengambil resiko, ada resikonya saudara. Akan tetapi dengan resiko-resiko tersebut datang kesempatan untuk apa saudara? Melihat Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Walaupun melangkah karena melakukan kehendak Tuhan mengandung resiko, tapi tetaplah bertindak. Amin. Katakan kanan kiri saudara, katakan kanan kiri saudara, bilang walaupun melangkah karena melakukan kehendak Tuhan mengandung resiko, namun tetap bertindak. Katakan kanan kiri saudara, tetap bertindak. Yes, tetaplah bertindak. Tetaplah bertindak. Ya saudara, tetaplah bertindak. Nah hal itulah yang dilakukan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus
yakni yang bernama Petrus, yakni ia bertindak, ia melakukan firman Tuhan, sekalipun melakukan firman-Nya itu mengandung resiko. Akan tetapi ia tetap melakukannya karena ia percaya bahwa pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sehingga kalau ia dapat diandalkan, ia akan datang menolong tepat pada waktunya, dan ia akan menyediakan mujizat dan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Untuk itu saya mengajak kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tetapi sebelum itu kita akan membaca Matius 14 ayat 22 sampai 27 terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu memahami latar belakang tentang kisah yang dicatat dalam Matius 14 ayat 28 sampai 32. Kita membaca terlebih dahulu ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat memahami kalau murid-murid itu sedang berada di dalam perahu dan berada di Danau Galilea, itu karena apa saudara? Melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Di ayat yang ke-24 Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Artinya di sini murid-murid melakukan kehendak Tuhan. Betul? Betul kan? Karena Yesus perintahkan, mereka kerjakan. Puji nama Tuhan. Akan tetapi ketika mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Kalau kita baca di ayat 24, ya, murid-muridnya yang sedang berada di dalam perahu itu rupanya apa saudara? Sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, saudara. Tahu nggak angin sakal? Angin sakal itu misalnya angin yang harusnya bertiup dari utara ke selatan, dia berlawanan. Sebagai contoh ya, misalnya gini, kapal itu kalau dia misalnya berlayar dari utara ke selatan, angin sakal itu justru angin yang sebaliknya, menahan perahu tersebut. Dia dari selatan ke utara, sehingga kapal tersebut tidak bisa sampai kepada tujuannya. Para murid melakukan kehendak Tuhan, tetapi pertanyaan saya, mereka mengalami hambatan tidak? Mengalami tantangan tidak? Mengalami kesukaran tidak? Mengalami kesukaran, saudara. Oleh karena itu bukan berarti kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara tidak mengalami kesukaran. Nih dirubah nih paradigmanya. Amin saudara. Dirubah paradigmanya. Kalau ikut Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, pasti jalannya mulus. Oh salah. Mereka sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tetapi mereka mengalami hambatan. Dan saudara bayangkan, kalau kita baca di ayat yang ke-23, di sana dikatakan hari sudah malam. Anda bayangkan sekarang semua lingkungan di sekitar perahu mereka adalah berada dalam kegelapan. Saudara, terombang-ambing di tengah laut, suasana dalam keadaan gelap. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, diam di tengah-tengah laut. Kira-kira apa yang menjadi perkataan saudara kalau saudara ngikuti perintah Tuhan? Ayo jujur. Ngapain tahu gini aku ikuti perintah Tuhan? Ayo. Siapa yang suka gitu?
aku udah melakukan kehendak Tuhan, tapi kok kayak gini hasilnya. Mungkin bisa saja kalau saudara yang mengalami ini, disuruh Tuhan, saudara berangkat, lalu di dalam perjalanan ada hambatan, dan di dalam itu semua hambatan itu lingkungannya sangat gelap gulita. Apa yang Anda akan lakukan? Seringkali dalam contoh dalam hal kecil kehidupan kita, aduh, saya sudah memberi sama Tuhan, kan memberi itu perintah Tuhan, tapi mana Pak berkatnya kok nggak datang-datang, malah usaha saya makin rugi, sakit penyakit saya datang. Siapa yang pernah mungkin kayak gitu? Ini menarik saudara, menarik melalui kisah ini. Ternyata ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, justru mereka dibawa dalam keadaan kesukaran. Betul tidak? Ini kesukaran tidak Bapak Ibu? Kesukaran. Siapa sini yang pernah berada di lautan malam hari, naik kapal naik kapal nelayan? Saudara bisa bayangkan kengerian. Nelayan itu tidak akan berlayar kalau angin kencang, betul? Kenapa? Karena takutnya mereka ketika berlayar, mereka di bawah angin, seperti kata Pak Philip sering bercanda-canda ya kan. Tenggelamnya di danau sini ya kan, terdamparnya entah ada di mana saudara. Kenapa? Karena di bawah angin. Dan mereka sedang berada dalam kayak gitu, angin sakal. Harusnya mereka yang tadinya kapalnya mau dari utara mau menuju selatan, ada angin sakal dari selatan ke utara yang mendorong mereka sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Dan sekarang keadaan sekitar mereka gelap gulita. Mereka terombang-ambing di tengah danau. Ini tentu keadaan yang sukar, penuh dengan hambatan saudara. Nah selanjutnya di ayatnya yang ke-25 ya, di sana dicatat kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah ini saudara yang luar biasanya. Saudara perhatikan, ketika para murid melakukan kehendak Tuhan, mereka mengalami tantangan, kesukaran, hambatan. Tetapi apakah Tuhan Yesus berdiam diri? Tuhan Yesus tidak berdiam diri saudara. Kalau kita baca di ayat yang 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika melihat murid-muridnya, melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa katanya? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena coba Anda bayangkan, Tuhan Yesus datang ya di luar nalar manusia. Ya, itu adalah hal yang supranatural. Kalau para murid melihat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang melampaui akal pikiran manusia, sudah tentu tidak mengejutkan. Mereka berkata, itu hantu. Itu hantu. Karena akal pikiran mereka tidak bisa mencernanya. Kalau manusia biasa tidak akan mungkin melakukan ini. Ini pasti hantu. Dan karena itu mereka ketakutan. Mereka berteriak ketakutan. Itu hantu. Ya, dan yang menarik saudara, ya saudara, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-28, ayat yang ke-27 lanjut ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam keadaan mereka mengalami hambatan, Tuhan Yesus itu dengan segera ya menolong, datang kepada mereka. Bahkan saudara, kalau kita membaca di sana Rasul Petrus ya, dia itu mengalami mujizat Tuhan. Apa mujizatnya saudara? Berjalan di atas air. Suatu hal yang di luar kemampuan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam lazim disebut sebagai mujizat. Nah, yang menarik, Petrus bukan hanya dia menyaksikan mujizat, namun ia apa saudara? Mengalami mujizat tersebut. Nah, ini yang luar biasanya saudara, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Di dalam keadaan yang seperti itu, Petrus bukan hanya menyaksikan mujizat bahwa Yesus berjalan di atas air, tapi dia juga mengalami mujizat tersebut. Nah, dari hal ini saudara, Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar tentang bagaimana sikap hati kita untuk kita bisa mengalami mujizat seperti yang Petrus alami. Di dalam hal itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan agar hidup kita mengalami mujizat. Ya, yang pertama, sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan adalah yang pertama, keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Katakan bersama dengan saya, keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. 1, 2, 3 ya. Untuk kita mengalami mujizat Tuhan, kita perlu keluar dari cara hidup yang biasa-biasa saja. Mengapa? Kalau hidupmu biasa-biasa saja, netral-netral saja, maka hidupmu tak perlu mujizat, betul? Gajimu 2 juta, makanmu, kebutuhan sehari-harimu cuma 1 juta, perlu enggak mujizat? Enggak perlu mujizat. Kenapa? Ya biasa aja, gaji saya 2 juta, kebutuhan saya 1 juta, enggak perlu mujizat. Nah, kalau kita hidupnya ingin mengalami mujizat, kita harus punya keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Nah, ada kalanya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus hendak mengerjakan mujizat dalam diri seseorang, Tuhan Yesus bertanya apa keinginan orang tersebut. Saya ulangi, ada kalanya ketika Tuhan Yesus ingin melakukan mujizat, Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Dalam hal ini minggu lalu kita belajar dalam kehidupan seorang buta yang bernama Bartimeus. Tuhan Yesus bertanya di dalam Markus 10 ayat 51. Tuhan bertanya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan tanya, ditanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus bertanya saudara. Nah, kenapa Tuhan Yesus bertanya sini? Karena untuk mengalami mujizat Tuhan diperlukan keinginan untuk keluar dari kemapanan, yaitu hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Kalau seandainya Bartimeus dia mau hidupnya biasa-biasa saja, saya udah buta, saya pengemis, setiap hari biasa kayak gitu, ya udah biasa saja. Kalau dia punya keinginan hidupnya mau biasa aja, biasa mengemis, biasa menjadi orang buta, makanya tidak akan mengalami mujizat, betul? Oleh karena itu Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa keinginanmu?
Kalau keinginannya ya menjadi biasa-biasa saja, maka Tuhan tak akan melakukan mujizatnya. Amin. Kalau dia sudah mapan, dia sudah nyaman, enakan jadi orang buta, jadi mengemis, tinggal gini datang uang, dia tidak akan mengalami mujizat, betul? Tetapi Bartimeus punya keinginan. Kalau kita baca apa dia keinginannya? Supaya aku dapat melihat. Dia tidak mau kehidupannya yang dulu yang biasa-biasa saja. Ia mau sesuatu yang baru, yang berubah. Ia mau melihat. Baru Tuhan kerjakan mujizat dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau engkau menginginkan hidupmu penuh mujizat, tapi kehidupanmu, keinginanmu biasa-biasa saja setiap hari, maka mujizat Tuhan gak akan pernah engkau alami. Amin. Pak, saya udah biasa lahir dari keluarga yang susah. Saya pekerjaannya begini, Pak. Udahlah begini aja terus, yang penting hidup. Kalau hidupmu biasa-biasa saja begitu terus, maka engkau tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Mau keluar dari keinginan yang biasa-biasa saja, amin. Saya sudah banyak mendengar kesaksian orang-orang hebat tentang bagaimana keinginan-keinginan mereka yang luar biasa, dan mereka beriman mempercayakannya kepada Tuhan. Hidup mereka menjadi orang yang luar biasa, amin. Saya nggak perlu banyak cerita, ada banyak orang yang melakukannya dan mengalami. Dan mari, Tuhan Yesus itu ada kalanya bertanya untuk melakukan mujizatnya. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Apa keinginanmu? Kalau engkau punya keinginan yang biasa-biasa saja, yang setiap hari engkau lewati dalam hidupmu, tak ada mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari keluar dari hidup yang biasa-biasa. Amin. Amin, saudara. Pak, biasanya saya ngasih persembahan 5.000, kali ini saya nggak mau yang biasa-biasa, saya mau kasih 10.000. Amin. Amin, saudara. Itu keluar dari yang biasa-biasa. Kenapa? Saya penuh mujizat. Kalau hidup saya penuh mujizat, kalau saya memberi dengan keyakinan penuh, saya pasti akan mendapat mujizat. Itu saudara pasti akan mendapat mujizat. Saya teringat satu kisah daripada seorang, ya, kisah dari seorang jemaat. Dia bilang mau ke gereja. Dalam gereja memberikan persembahan, Tuhan bilang kasih semuanya. Dalam hati sebenarnya ragu dia. Nanti nggak ada uang rokok ini. Nanti nggak ada ini. Tapi percaya sama Tuhan, kasih semuanya. Dan ternyata ketika pulang dari situ dia mengalami mujizat lebih daripada yang uang dia taruh itu. Tuhan kasihkan. Amin. Itu kalau kita hidupnya biasa saja, maka tidak akan mengalami mujizat Tuhan, dipastikan tidak akan mengalami. Kita perlu yang keluar dari keinginan yang biasa-biasa, saudara. Untuk mengalami mujizat Tuhan diperlukan keinginan untuk keluar dari kemapanan, yaitu hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Berulang kali kita dengarkan bahwa kemapanan itu merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Kalau kita sudah nyaman dengan hidup yang biasa-biasa saja, itulah akhir dari suatu kemajuan, dan perlahan itulah awal dari satu kemunduran dalam hidup kita, karena sudah nyaman, sudah mapan. Orang yang merasa nyaman dengan kemapanan tidak akan bersedia untuk berubah. Orang yang merasa nyaman dengan kemapanan tidak akan ada yang bersedia, tidak akan bersedia untuk berubah. Padahal untuk mengalami mujizat Tuhan diperlukan keinginan atau kesediaan hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari, hal itulah yang kita dapat lihat dari Rasul Petrus. Petrus murid daripada Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, Tuhan Yesus dikatakan sedang apa? Berjalan di atas air, saudara. Tuhan Yesus ketika datang kepada mereka melakukan hal yang di luar batas-batas alamiah, yakni berjalan di atas air. Apa yang Petrus lakukan atau apa yang Petrus katakan? Kita baca di ayat 28 tadi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas apa, saudara? Di atas air, saudara. Dia punya keinginan yang bukan biasa-biasa, saudara. Kalau para murid yang lain itu nyaman aja di perahu gitu ya, udah nyaman di sini, ada Yesus depan, udah cukup. Tapi Petrus tidak. Dia punya keinginan bukan yang biasa-biasa. Dia bilang apa? Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, saudara. Luar biasa, saudara. Haleluya. Dia punya keinginan yang gak biasa-biasa, saudara. Murid yang lain nyaman, mapan, cukup di perahu. Petrus tidak. Dia ingin mengalami hal-hal yang biasa. Kan luar biasa, saudara. Petrus memilih untuk mengalami mujizat. Ia punya keinginan yang bukan biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudari, ini pertanyaan buat kita semua. Mana yang saudara pilih? Sekedar melihat orang lain mengalami mujizat, atau saudara sendiri yang mengalami mujizat itu? Mana yang saudara pilih? Halo, mana yang saudara pilih? Sekedar melihat orang lain mengalami mujizat, atau saudara sendiri yang mengalami mujizat? Mau lihat orang lain yang mengalami mujizat atau mengalami sendiri? Harus bisa hidup keluar dari hidup yang biasa-biasa. Kalau Petrus itu ya biasa aja, ya udah saya di perahu aja lah, ada air di sana, aduh nggak mungkin, aduh ngeri dan segala macam, udah di sini aja. Dia nggak akan mengalami mujizat Tuhan, saudara. Tapi karena dia punya keinginan yang luar biasa, dia mengalami mujizat. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus bukan hanya menyaksikan mujizat Yesus berjalan di atas air, tetapi Petrus sendiri mengalami mujizat. Ia berjalan di atas. Coba saudara renungkan. Mana yang saudara pilih? Wah, lihat si A, luar biasa mujizat Tuhan. Lihat si B, luar biasa mujizat Tuhan. Kenapa saya tidak mengalaminya, Pak? Pertanyaannya, kamu hidup sudah keluar belum dari zona kemapananmu, zona kenyamananmu? Bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu hanya hidup yang biasa-biasa saja? Keinginanmu setiap hari hanya keinginan yang biasa-biasa. Ya cukup makan, cukup tidur, cukup pakai baju. Ya sudah, saudara. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, engkau tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau engkau keluar dari itu semua, kau akan mengalami mujizat Tuhan. Jadi sikap hati yang pertama untuk mengalami mujizat Tuhan, itu punya keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa saja. Keluar dari kemapanan, keluar dari zona nyaman. Petrus keluar. Dia punya keinginan. Dia tidak mau hanya ada di atas perahu. Dia mau juga kalau Yesus berjalan di atas air,
saya juga mau berjalan di atas air. Nah, sikap hati yang kedua guna mengalami mujizat Tuhan yaitu apa? Kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Untuk mengalami mujizat, kita harus bersedia untuk menaati firman Tuhan. Karena pada dasarnya ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Apa buktinya dari iman? Taat terhadap firman Tuhan. Bukan hanya saudara berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya firman-Nya itu benar. Aku percaya. Tetapi apa yang diucapkan aku percaya itu hanya sekedar di mulut saja, di perkataan saja. Tetapi hatinya tidak benar-benar percaya. Ini seperti suatu kisah seseorang yang terperosok jatuh ke dalam jurang. Dia jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Ketika ia jatuh, di dalam satu kesempatan ia berhasil menggenggam dahan satu pohon. Ia sangkut di dahan satu pohon yang ada di tebing jurang tersebut, ya. Mau naik ke atas, tebingnya terjal dan bibir jurangnya jauh. Mau turun ke bawah juga nggak bisa, karena di bawah itu sangat dalam. Di dalam keadaan yang demikian, mendadak terdengar suara dari langit. Apakah kamu percaya aku dapat menolong engkau? Katanya. Aku percaya Tuhan, katanya. Aku percaya engkau sanggup menolong aku. Suara dari langit tadi bertanya kembali lagi. Benarkah, sungguhkah engkau percaya kepadaku? Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau sanggup menolong aku. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadamu, maka lepaskanlah pegangan atau genggaman tanganmu di dahan pohon yang engkau pegang. Ketika engkau melepaskan, aku akan menangkap engkau dan mengangkat engkau ke atas. Mendengar suara yang seperti itu, jawaban seperti itu, si orang tersebut langsung terdiam. Ia terdiam, lalu kemudian dia berteriak, "Oh, ada nggak orang di atas sana yang bisa menolongin saya?" Percayanya hanya di mulut. Tetapi tidak demikian, ya, dengan Petrus. Petrus itu taat terhadap apa yang Tuhan katakan. Karena memang ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Dan iman seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu merupakan jembatan menuju mujizat. Di dalam iman engkau bersedia untuk menaati firman Tuhan, maka iman tersebut yang akan membawa engkau kepada mujizat. Hal tersebutlah yang Rasul Petrus lakukan. Ketika di ayat sebelumnya tadi Rasul Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kita dengar apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus di ayat 29. Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah. Datanglah. Nah, suara atau perintah ini sama seperti yang tadi, saudara, yang sedang berganjut atau menyangkutkan tangannya di gagang pohon tadi yang sedang jatuh di tepi jurang. Suaranya sama kan? Lepaskanlah peganganmu, nanti aku akan mengangkat engkau. Ini Tuhan juga berkata kepada Petrus, datanglah. Kalau mereka mentaati perintah ini, bukannya nggak ada resiko, betul? Resiko, saudara. Ya kalau aku lepaskan nanti Tuhan benar-benar tangkap. Kalau Tuhan nggak tangkap, aku jatuh ke bawah. Sama seperti Petrus, perintahnya ini mengandung resiko.
Iya, kalau aku bisa berjalan benar-benar. Kalau tiba-tiba aku berjalan langsung nyemplung ke air, gimana? Ada resiko enggak? Ada resiko. Tuhan Yesus bilang datanglah. Sama seperti suara tadi, lepaskanlah pegangan. Nah, tetapi di sini Petrus lulus ujian, saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, walaupun ada resikonya, Rasul Petrus datang. Betul, saudara? Rasul Petrus datang. Ia melangkah, berjalan di atas air. Nah, saudara-saudari, ini yang harus menjadi ingatan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ada resikonya. Amin, saudara? Ada resikonya. Sebagai contoh, waduh, kalau saya ngasih iuran baktirulku kan ada resikonya. Uang jajan saya berkurang, mau makan bakso berkurang, mau beli apa-apa berkurang, betul? Mau pacaran berkurang, kan ada resikonya. Aduh, kalau ngasih persembahan baktirulku benih awal tahun, aduh, uang kantong berkurang. Ada nggak resikonya? Ada resikonya. Apapun perintah Tuhan, apapun pasti ada resikonya. Nah, yang seringkali menjadi halangan itu adalah ketidakpercayaan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan tersebut. Nah, di sini seringkali orang gagal lulus ujian. Bahkan saya juga seringkali, dan ini firman Tuhan yang mengingatkan kembali. Justru hambatan, kesukaran, tantangan itulah sebenarnya ujian apakah kita memang benar-benar sungguh taat atau tidak. Saya ulangi, kesukaran, tantangan, hambatan, justru itulah ujian apakah kita benar-benar taat. Kalau Petrus itu mau berjalan di atas air, ada resikonya bahwa dia akan tenggelam. Tetapi ia tetap taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Ia tetap datang. Kalau dalam kehidupan kita berkata benar, ada resikonya tidak? Ada resikonya. Tetapi kita tetap mau lakukan. Bertindak melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Akan tetapi apa yang Rasul Petrus lakukan di ayat 29, ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, apa yang Yesus lakukan? Petrus lakukan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada resikonya loh. Kalau datanglah, Tuhan bilang, "Ai, beneran enggak nanti ini ya? Kalau aku tenggelam gimana? Kalau aku nyemplung jatuh ke air gimana?" Tapi Petrus apa yang dia lakukan? Dia taat. Tuhan Yesus bilang datang, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena ia menaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang menopang dirinya. Karena ia menaati firman Tuhan, oleh karena itu ia berjalan di atas kemustahilan. Kenapa? Mustahil manusia bisa berjalan di atas air. Tetapi karena firman Tuhan, ia menaati firman Tuhan, ia berjalan di atas kemustahilan. Amin. Ia berjalan di atas air. Atau dengan kata lain, ia berjalan di atas firman Tuhan yang menopang dalam hidupnya. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan menyuruh, apapun resikonya,
taatilah firman Tuhan tersebut. Amin. Dan saudara akan mengalami mujizat. Kalau Tuhan yang suruh. Saya seringkali bilang sama Bu Yusinop, Mi, kalau udah di hati Tuhan ingatkan begini, lakukan, kerjakan. Kan kadang ada perasaan manusia mau tawar-menawar, betul? Apalagi tentang uang, tanya ibu ini kan. Hari tak bulan ini agak kosong ini. Lagi krisis, lagi gini. Tapi Tuhan bilang beri, gimana gini. Kan kadang-kadang benar nggak? Ini manusiawi loh, ini manusiawi saudara. Tapi saya bilang sama ibu, Mi, apa yang pertama kali diingatkan Tuhan? Langsung lakukan, kasihkan. Kenapa? Percaya kepada mujizatnya. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan suruh, pasti ia menyediakan mujizatnya. Amin. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan pelihara. Amin. Amin. Walaupun setiap kadang bulan itu kempis saudara, dan manusiawi, kadang berdialog. Kerjakan enggak? Lakukan tidak. Tapi ketika kita memilih untuk menaati, ada risikonya, ada dong. Otomatis pasti penembus itu berpuasa, kan ada risikonya saudara. Ada risikonya saudara, ya kan? Ada resikonya, ada resiko-resikonya. Tapi kalau percaya, benar-benar taat, pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, apa itu mujizat? Kalau diringkaskan, sederhananya seperti ini saudara. Tuhan berfirman, saudara percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mujizat akan terjadi. Saya ulangi, Tuhan berfirman, saudara percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mujizat akan terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, taat. Apa saudara? Taat. Ingat ini, saudara taat terhadap firman Tuhan bukan berarti saudara bebas dari resiko. Amin. Jangan berpikiran terlalu sederhana. Kalau melakukan kehendak Tuhan, menaati firman Tuhan, tidak ada resikonya. Oh salah, ada resiko. Tetapi percaya, kalau saudara melangkah dengan iman, percaya, taat saja, apapun resikonya, mujizat akan terjadi. Kita belajar itu dari kehidupan Rasul Petrus. Ketika ia melangkah keluar, tentu ada risiko. Ia bisa saja jatuh ke danau tersebut. Ia bisa saja tenggelam. Tetapi ia percaya kepada firman Tuhan. Tuhan katakan datang, ia datang. Amin saudara. Tadi kita dua hal sudah kita pelajari. Sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, punya keinginan untuk tidak hidup dalam hidup yang biasa-biasa saja. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan, apapun resikonya. Dan yang ketiga, sikap hati guna mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga adalah konsisten dalam memandang kepada Yesus. Konsisten dalam memandang kepada Yesus. Apabila kita mengarahkan pandangan serta memfokuskan diri kita kepada besarnya kesukaran yang melampaui kekuatan kita, maka iman kita itu akan goyah dan kita akan tenggelam ke dalam kesukaran tersebut. Ini sangat penting saudara, untuk mengarahkan pandangan, memfokuskan pandangan kepada Yesus, bukan kepada besarnya kesukaran. Kenapa? Kalau kita terus mengarahkan pandangan kita, memfokuskan pandangan kita kepada kesukaran, iman kita itu bisa goyah. Dan sebagai akibat,
kita akan tenggelam ke dalam kesukaran tersebut. Hal itulah yang dialami oleh Petrus. Di ayat yang ke-30, ketika ia berjalan di atas air, ia mengalami mujizat Tuhan. Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa dikatakan? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Mulai takut dan mulailah ia tenggelam. Di dalam bahasa Inggris ayat ini ditulis demikian. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Tetapi ketika dilihatnya angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika ia memfokuskan pandangannya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, taat kepada apa yang Yesus katakan, ia berjalan di atas air. Tetapi ketika dilihatnya ombak yang besar itu karena angin yang sedang menerpa, apa dikatakan? Takut. Dan ia mulai, kenapa? Karena fokusnya, pandangannya teralihkan kepada angin. Dan ketika itu juga muncullah ketakutan. Dan sebagai akibat ia pun mulai tenggelam. Oleh karena itu penting sekali, ke arah mana mata kita memandang, itulah yang akan menentukan keadaan hati kita. Ke arah mana mata kita memandang, itulah yang menentukan keadaan. Kalau pandanganmu, fokusmu hanya kepada kesukaran, maka dipastikan keadaan hatimu di sepanjang hari itu masem. Mukanya itu pasti murung, saudara. Ketemu orang, Kenapa? Karena fokusmu, pandanganmu pada kesukaran. Sehingga kesukaran itu mulai menenggelamkan dirimu, menenggelamkan sukacitamu, menenggelamkan damai sejahteramu. Sehingga kemanapun ke arah mana mata kita memandang, itulah yang akan menentukan keadaan hati kita. Dan ini memang saya rasakan dan saya lihat di kehidupan setengah-tengah jemaat. Seringkali begitu ada kesukaran, fokusnya kepada kesukaran itu terus. Sehingga hari Minggu waktunya ibadah pun tak datang ibadah. Kenapa? Sukar. Kenapa? Sulit. Kenapa tidak datang ibadah? Iya, sulit sekali ekonomi. Pertanyaan saya, Senin sampai Sabtu gak sulit apa? Oh, kenapa pas hari Minggu aja sulit gitu loh? Minggu sulit, Senin sampai Sabtu kemana gitu loh? Kadang-kadang saya bertanya gitu loh. Kok hari Minggu sulit gitu loh? Ya kan? Senin sampai Sabtu gak tahu dia kok gak ngomong sulit juga gitu. Kadang-kadang justru kesukaran itu mengalihkan kehidupannya, mengalihkan damai sejahteranya, mengalihkan sukacitanya, merenggut kehidupannya, merenggut sukacitanya dalam Tuhan. Saya udah lihat dan saya sering diskusi sama Bu Istinop, iya ya Mia, seringkali karena mengarahkan pandangan kepada kesukaran, kesulitan, tantangan. Hidupnya jadi mandek. Mandek tidak mengalami mujizat Tuhan, mandek tidak mengalami kemajuan. Karena apa? Memfokuskan dirinya hanya kepada kesukaran, kesulitan, tantangan itu terus menerus. Gak heran berbulan-bulan gak ibadah pun ya biasa aja. Kenapa?
Karena memfokuskan hidupnya hanya pada kesukaran itu, pada kesulitan itu, pada tantangan itu. Sebagai akibat mulai tenggelam. Sama seperti Petrus. Ketika ia mulai melihat angin, pandangannya teralih bukan kepada Yesus, kepada angin. Muncul ketakutan. Dan ketika mulai takut bimbang, tenggelam. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Ke arah mana mata kita memandang, itulah yang akan menentukan keadaan hati kita. Pelajaran ini juga kalau saudara lihat ini, saudara tentu ingat lomba lari kelereng. Lomba lari kelereng ini, apa yang menjadi fokus pandangannya saudara? Kelereng yang ada di sendok. Kalau engkau lomba lari ini untuk menjadi juara, engkau harus perhatikan kelereng yang ada di dalam sendokmu. Kalau dia bergeser ke kiri, engkau akan menggeser, ke kanan engkau akan menggeser. Tetapi ketika engkau mengalihkan pandanganmu kepada peserta yang di sebelahmu, maka pasti kelerengmu akan jatuh. Pasti akan jatuh dan engkau akan kalah. Demikian juga di dalam kita menghadapi kesukaran, tantangan. Ke arah mana fokusmu? Ke arah mana pandangan? Akan menentukan. Akan sangat menentukan. Pelajarannya adalah ke arah mana mata kita memandang. Itulah yang akan menentukan keadaan hati kita dan menentukan masa depan kita. Hari ini memang kehidupanku seperti ini, keadaanku memang seperti ini, lahir dari keluarga seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi aku mau Tuhan hidupku keluar dari keadaan yang biasa-biasa ini. Aku mau Tuhan hidupku keluar dari keadaan yang biasa-biasa ini. Dan aku percaya Tuhan, kalau aku terus memandang kepada Tuhan, ada masa depan yang Tuhan sediakan. Saya suka itu perkataan Mama Justin. Sesungguhnya apa itu? Masa depan itu ada dan harapan itu tidak hilang katanya. Yes. Masa depan itu ada. Tergantung pada siapa engkau memandang. Amin. Kalau engkau memandang kepada Yesus, masa depan pasti ada. Pengharapan itu pasti ada. Kalau engkau memandang kepada keadaanmu, kesukaranmu yang senantiasa itu terus menerus, itu yang akan menenggelamkan masa depanmu. Itu yang akan menenggelamkan harapanmu. Pandang kepada Yesus, saudara. Kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, iman akan bangkit dalam hati kita. Jembatan iman akan terbentang di hadapan kita. Dan kita akan meraih mujizat yang Tuhan sediakan. Sebaliknya, kalau kita memandang kepada persoalan, rasa bimbang akan menguasai hati kita. Dan kita akan tenggelam ke dalam persoalan tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apabila hari-hari ini kita hidup di dalam kebimbangan, kita hidup dalam ketakutan, pandangan kita arahkan kepada persoalan, kepada kesukaran, hambatan, sehingga itu mulai menenggelamkan hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan seperti yang Rasul Petrus lakukan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu apa yang dia lakukan? Berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kesukaran, hambatan, tantangan, persoalan yang mulai menenggelamkan hidupmu, lakukan seperti yang Petrus lakukan. Berteriaklah kepada Tuhan apa? Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Kalau engkau hari-hari ini berada dalam bimbang, ketakutan oleh karena persoalan, tantangan, kesukaran, datang kepada Tuhan seperti yang Petrus lakukan. Ia berteriak, Tuhan,
tolonglah aku. Dan apa yang Yesus lakukan? Kalau kita membaca di ayat yang 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika ia mulai tenggelam karena ketakutan, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di ayat yang di sana dicatat, apakah Tuhan Yesus menunda-nunda? Apakah Tuhan Yesus bilang, "Op, tunggu dulu, tunggu sampai tenggelam"? Tuhan Yesus dikatakan apa? Keluarkan aja, klik di luar aja ya. Klik di luar aja, hilang nanti itu dia. Ya. Apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus segera, ia tidak menunda-nunda, ia datang tepat pada waktunya, ia melakukan mukjizat. Diangkat Petrus dan dibawa naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, sebagai akibat apa yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan itu, orang-orang yang ada di perahu akhirnya menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada 3 hal tadi Bapak Ibu. Ada 3 sikap untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, Tuhan sedang tanya kepadamu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kemarin di doa Rabu saya sampaikan, ketika saya berdoa sama Tuhan tuh sedang bertanya kepada saya, Tuhan itu sedang bertanya kepada saya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kemarin di hari Rabu saya sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan saya untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan saya mau pegang itu, saya mau percaya itu, saya akan mengalami apa yang saya inginkan tersebut, saudara. Enggak, bukan gedung ya, ini masalah pribadi, bukan gedung. Gedung kesekian lah, masalah pribadi itu. Harapan saya itu yang paling utama itu. Ya. Dan yang kedua tadi, taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat, bukan tidak ada resiko. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, amin. Jangan bilang, "Pak, udah taat melakukan firman Tuhan, kok nggak ada, kok gini aja." Oh, ada resiko memang. Amin, saudara. Tapi justru disitulah saudara sedang diuji. Apakah saudara benar-benar taat atau saudara hanya sekedar melakukan tetapi hidupnya dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Dan yang ketiga, kita belajar untuk mengalami mujizat Tuhan, fokus pandangan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan, kepada tantangan, kepada hambatan. Karena ke arah mana engkau memandang, kemana engkau memfokuskan pikiranmu, hidupmu, itu yang akan menentukan keadaan hatimu. Amin. Kalau engkau mengarahkan pandangan kepada Yesus, mujizat itu ada terbentang dalam kehidupanmu. Amin. Dan ingat ini, seperti yang Petrus lakukan ketika ia mulai tenggelam, oleh karena ketakutan dan kebimbangannya, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ingat hal ini Bapak Ibu, ketika engkau berada dalam ketakutan, kebimbangan dan persoalan itu mulai menenggelamkan kehidupanmu, berdoalah kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Kita percaya Tuhan itu akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Sesuai dengan kuasa dan kebesarannya. Dan tujuannya ketika Tuhan melakukan mujizat itu adalah ini, saudara. Tujuan Tuhan di dalam melakukan mujizatnya, di samping untuk menolong kita yang percaya kepadanya, juga untuk menunjukkan keberadaannya yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Jadi tujuan Tuhan melakukan mujizatnya selain untuk menolong kita, juga untuk menunjukkan keberadaannya, bahwa Ia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ingat, di 2 minggu kita sudah belajar bahwa iman adalah jembatan menuju mujizat. Akan tetapi di dalam iman tersebut ada resikonya. Amin. Amin, saudara. Jangan ada lagi bilang, kalau sudah beriman sama Tuhan, jalan tol mulus, lancar semua. Tidak, saudara.
Hari ini kita belajar bahwa di dalam iman mengikut Tuhan, mentaati firman Tuhan ada resikonya. Amin. Tetapi resiko apapun itu, kalau kita lalui dengan sungguh-sungguh, dengan taat, percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Jangan seperti orang yang sedang jatuh ke dalam jurang. Tuhan, aku percaya. Tuhan bilang lepaskan. Ada gak orang lain yang bisa nolongin saya? Berarti dia percayanya hanya di mulut. Ketika Tuhan bilang lepaskan, aku akan menangkap engkau, dia berpikir ulang, nggak akan mungkin. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tersedia bagi kami, bagi orang-orang yang mentaati firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami umat-umat-Mu yang ingin hidup keluar dari hal-hal yang biasa, dari kebiasaan kami, dari kemapanan kami, dari kenyamanan kami ya Tuhan. Hari ini kami juga belajar bahwa kami perlu mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, kesukaran yang ada dalam hidup kami. Sebab kami percaya ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih.